Saking banyaknya orang Islam yang mati dibunuh di Jawa, yaitu orang Islam yang dikirim dari Turki oleh Sultan Al-Gabah. Sampai Sultan Al-Gabah ngirim ulama-ulama yang punya karomah ke Jawa untuk mengusahakan bagaimana Jawa bisa dihuni umat Islam. Kenapa? Pengaruh India dulu yang pakai korban manusia. Disitulah dalam kitab Musyarah digambarkan salah satu ulama yang dianggap punya karomah lumba di tanah Jawa. Ulama itu dikenal dengan nama Syekh Subair. Itu upaya bagaimana Islam bisa hidup di Jawa. Nah, jangan heran kalau 800 tahun nggak bisa berkembang di Nusantara atau ulama di Jawa. Kenapa? Karena ada penganut agama kuno ini dari India Selatan, pemuja Dewi Durga, Dewi Kali dan sebagainya, yang mengisyaratkan korban manusia dalam upacara yang disebut Pancamakara atau Maulidi. Ini nanti kenapa Wali Songo menyatakan jangan melakoni Maulidi. Yang dimaksud agama itu. Kenapa ibadahnya ibadah Maulidi? Nah, kemudian saking orang gak ngerti, kemudian otak nikmat itu. Oh, Maulidi itu mana? Keliru baik. Di situ keliru. Itu agama kuno. Jadi nanti kalau ke Jakarta silakan datang ke Museum Nasional. Di depan pintu masuk itu ada arcanya Aditya Warman. Beliau adalah seorang pendeta Bhairawa Tantra. Mengadik itu ngajar. Nah, itu ada tengkorak-tengkorak manusia yang di zaman dulu. Ya karena korban seperti ini. Prasasti menjelaskan apa itu Bhairawa Tantra. Kitab-kitab ada semua. Ini lama yang terjadi di sini. Jadi nggak gampang orang menyebarkan Islam di sini karena banyak faktor penghambat. Salah satunya adalah yang agama. Dimana kalau kita membaca kisah para Wali Songo, kita akan mendapati bagaimana Sunan Bonang menghadapi tokoh-tokoh pendeta Bhairawa ini ketika masuk wilayah Kediri, sampai terjadi pertarungan fisik yang membuat Sunan Bonang harus keluar dari Kediri, kemudian nyebrang ke barat sungai dan mendirikan langgar pertama di Singkal di Kediri, atau di selatan atau di baratnya Sungai Berantas. Sekarang masuk wilayah Nganjuk. Dan digambarkan ketika mundur ke wilayah Singkal itu, Sunan Bonang betul-betul dalam keadaan terluka sangat parah, di mana akibat luka parah itu menjadikan Sunan Bonang seumur hidup tidak menikah. Nah, itu dakwah resiko. Sunan Bonang betul-betul dalam keadaan terluka sangat parah, di mana akibat luka parah itu menjadikan Sunan Bonang seumur hidup tidak menikah. Nah, itu dakwah resiko. Jadi gak gampang Wali Songo menyebarkan Islam itu menghadapi kelompok-kelompok seperti itu. Karena itu ya, di tengah gelombang globalisasi, ya kita masih tetap berusaha mempertahankan tradisi budaya warisan karena sudah teruji ratusan tahun di bawah kekuasaan Belanda, kita tetap mampu bertahan. Tapi belum tentu dengan keadaan bebas seperti ini di era global yang banyak pengaruh-pengaruh itu kita bisa bebas, bisa hanyut ikut arus global. Ini kan tetap aja kita bertahan. Karena globalisasi itu ingin menghilangkan identitas etnis, budaya, bahasa yang sifatnya lokal. Tapi sih semua jadi transnasional. Islam pun Islam transnasional seperti itu Takril, Ikhwanul Muslimin itu transnasional. Dunia sudah berubah. Era modern sudah berubah.
menjadi pos modern. Artinya apa? Orang-orang Barat yang selama ini ngaku modern, sekuler, berubah. Yang namanya tahayul sudah mulai merambat di wilayah Eropa. Cerita-cerita sampai difilmkan. Harry Potter, sekolah tukang sihir, itu mulai digemari anak-anak sampai orang dewasa. Modern kan nggak percaya dengan begitu, tapi post modern percaya hantu, percaya tahayul macam-macam, itu hidup lagi di Eropa. Itu buku dan film Lord of the Ring itu, jadi booming betul. Hal yang sifatnya tahayul itu merubah sekarang. Burung gagak itu karena digunakan di Harry Potter itu di Inggris sampai harganya 30 juta satu. Kenapa? Ya, karena diyakini ada kekuatan mistis di situ. Jadi itu. Jadi sekarang sudah orang yang ngaku Islam modern sudah ketinggalan, sekarang Islam post modern. Cuman kita tidak pernah jadi post modern. Kenapa? Dari dulu dianggap primitif tradisi lokal. Mau ke Islam mau percaya tuyul, dan memang begitu. Percaya. Karena teorinya Clifford Geertz dengan Islam priayi itu fakta sendiri. Kenapa? Tiga-tiganya nggak ada beda. Dipikir kalau orang abang itu gak sunat, gak khitan. Dipikir priayi gak khitan, gak sunat. Dipikir yang percaya tuyul, pocong, genderuwo itu hanya abangan. Dipikir santri dan priayi gak percaya. Semua tradisi itu sama. Hanya dalam bidang politik memang beda. Itu kekeliruan Clifford Geertz ketika dia mengusung ini dalam konteks tradisi budaya dan agama dalam religion dan saya kira itulah yang sedikit bisa sampaikan tentang peranan islamisasi warisanah yang kaitannya dengan usul yang diajarkan, yaitu melakukan mengikuti thariqat Satoriyah, Akmaliyah dan sebagian Rifaiyah. Kenapa harus ada Rifaiyah masuk di situ? Karena ada jejak Rifaiyah itu pernah masuk di sini. Rifaiyah dibutuhkan di sini dan mau masuk di sini karena masa akhir Majapahit itu masih kuat berkembang agama kuno asal dari India Selatan, namanya agama Tantrayana dengan sektenya Bhairava Tantra, yaitu agama yang ritualnya itu mengajarkan korban manusia. Orang bisa belai tumpuk, kambingnya dimakan, darahnya diminum. Zaman dulu dalam upacara ibadah yang mereka sebut Pancamakara atau Molimo 5M, Mamsa, Matsya, Madhya, Maituna, Mudra. Ya, ini jarang dibahas. Kenapa? Menyangkut sejarahnya orang-orang zaman kuno, mulai Singosari, Majapahit, zaman Kediri, kerajaan itu sebagian besar menganut ajaran agama. Sebagai sejarawan sepakat sudah kita tidak usah mengungkap sejarah masa lampau, nanti memalukan bangsa Indonesia. Makanya harus diungkap. Ada ajaran seperti itu, kayak ajaran wadal, tumbal, macam-macam itu berasal dari Tantrayana ini. Dan pemandu Tantrayana dikenal orangnya memiliki kesaktian luar biasa, tidak bisa dibunuh ya. Nah, di dalam Islam itu satu-satunya thariqat yang mengajarkan tentang kesaktian dan kedikdayaan itu hanya Rifaiyah.
yaitu mengajarkan metode gabus. Jadi satu-satunya kata-kata gabus itu dari istilah Thariqat Rifai. Jadi Syekh Ahmad Rifai dulu ketika mendidik murid-muridnya agar bisa khusyuk dalam beribadah, itu memiliki metode evaluasi yang aneh untuk mengukur seberapa tinggi tingkat kekhusyukan seseorang. Jadi ketika murid-muridnya itu zikir kepada Allah, dia ukur sudah khusyuk atau belum. Lempari ular kobra, patok ular kobra, jatuh. Kalau dia masih kesakitan, wah enggak khusyuk. Habis itu bikin obor. Ketika sedang zikir khusyuk, dibakar dengan obor. Kalau dia masih kesakitan, bahkan kemudian dengan jarum besar itu sudah ahli. Kalau masih kesakitan berarti belum khusyuk. Jadi ini metode untuk menilai khusyuk dan tidaknya seseorang. Ketika ini masuk ke Indonesia, metode untuk menilai kekhusyukan zikir seseorang berubah jadi kesenian. Sekreatif memang Indonesia. Di Timur Tengah sana nggak ada tuh kesenian. Di sini muncul ya, kesenian gabus nanti, ada kesenian kencil dan sebagainya. Kita hidupkan tradisi-tradisi kuno itu yang diwariskan zaman Wali Songo, termasuk konsep pendidikan. Kita hidupkan lagi konsep pesantren yang dasarnya adalah tarbiyah wa ta'lim. Artinya adalah pendidikan dan pengajaran. Tarbiyah itu pendidikan, ta'lim itu pengajaran. Itu harus kita hidupkan lagi. Kenapa? Mayoritas kita sudah mengikuti sekolah. Sekolah itu cuma ta'lim aja, pengajaran aja. Tidak ada yang namanya pendidikan di situ. Itulah problem ketika kita menghadapi perubahan, gak siap orang-orang sekolahan. Kenapa? Ya ilmu mereka ya ilmu yang sifatnya spekulatif, tolak dari filsafat positivis, yaitu yang sifatnya sekuler, materialistik, pragmatis. Teorinya Auguste Comte itu yang ada di sekolah. Karena itu mereka, kita prediksi ke depan tidak akan mampu menghadapi perubahan-perubahan global. Karena itu harus ada usaha bagaimana kita mengembalikan format pendidikan zaman lampau, yaitu yang diwariskan oleh Wali Songo. Itulah kita temukan, kita kumpulkan naskah-naskah zaman kuno, kita pelajari. Ternyata kita temukan, oh formula pendidikan zaman kuno itu kayak begini. Menggabungkan antara aspek akliyah dan aspek kolbiyah. Akliyah ini intelektual, kolbiyah ini intuitif. Itu digabungkan dua-duanya. Sementara sekolah tidak, hanya akal aja. Nah itulah kita gali lagi segala hal yang sifatnya intuitif. Kenapa? Materi pelajaran sudah hilang, nggak ada dalam pendidikan sekolah kita. Nah itulah kalau kita tidak mampu menangkap ini perubahan-perubahan yang kita sebut dengan disruption, ya, era baru, ya, dengan paradigma baru, keilmuan baru, kita habis. Ya mengikuti skenario global ke arah sana. Kita selama ini kan udah gak karu-karuan, ya, jongkir balik nggak karu-karuan. Kenapa? Karena mayoritas kita belajar di sekolah, di mana sekolah itu mengajarkan cara berpikir dogmatik, doktriner. Artinya apa yang diajarkan di sekolah yaitu kebenaran, tidak bisa disanggah, tidak bisa dirubah. Nah ini beda dengan pesantren. Ya. Pendidikan di pesantren itu memang ada aturan, murid itu harus patuh pada guru. Tapi kalau sudah menyangkut ilmu pengetahuan, ya, di mana pengetahuan itu berkembang dari paradigma, dogma, dan doktrin yang saling berbeda satu sama lain. Nah di pesantren itu boleh murid itu beda pendapat dengan guru dalam hal ilmu. Dalam hal tata kerama aturan nggak bisa berubah, tetap. Murid adalah murid, guru adalah guru.
Tapi dalam hal pengetahuan boleh beda pendapat. Ini yang tidak kita temukan di sekolah. Jadi saya sering beda pendapat dengan kiai saya dalam hal ilmu. Boleh. Dan nanti kalau tidak terjembatani perbedaan antara murid dengan guru, itu diadakan hasil masail, membahas dalam kerangka yang lebih luas. Datanglah banyak orang nanti membicarakan perbedaan itu. Tapi tetap aja diperbolehkan. Nah ini yang harus dikembangkan di lembaga-lembaga pendidikan kita. Kenapa? Loh, pengetahuan itu tergantung dari paradigmanya kok. Jadi kalau paradigmanya sudah beda, akan beda pula hasilnya. Dan ilmu pengetahuan yang dialami di sekolah itu sifatnya ilmu pengetahuan yang spekulatif. Artinya kalau paradigmanya benar, ya kebetulan benar, ya, maka akan diikuti. Tapi ketika ada paradigma baru, ini yang lebih benar, yang lama ditinggal. Itu selalu terjadi perubahan. Itu ilmu pengetahuan seperti itu. Ya, tidak ada yang stagnan begitu. Nah, kebanyakan di sekolah, ya cara berpikirnya harus dogmatik. Apa yang dikatakan guru, ya itu benar. Apa yang diajarkan dosen, itu benar. Beda pendapat, gak lulus. Nah itu udah harga mati. Jadi mulai SD sampai S3 itu kalau beda pendapat dengan guru, dengan dosen, dengan promotor, ya pasti gak lulus. Tidak boleh beda pendapat. Inilah pemikiran dogmatik yang diajarkan di sistem persekolahan. Yang itu yang harus kita rubah. Kenapa? Loh, manusia itu berubah setiap waktu. Dalam filsafat keilmuan loh, kalau beda paradigmanya nanti di dalam ontologi, di dalam epistemologi beda, ya beda hasilnya. Sekalipun itu disiplin ilmu yang sama. Nah itulah yang pelan-pelan kita lakukan perombakan. Bagaimana kita bisa bertahan dari usaha untuk menghilangkan semua nilai yang kita miliki. Nilai-nilai yang ada, konsep yang ada, itu harus dirubah jadi global. Lah kita bertahan di situ, tidak. Ngajar di pesantren, bahasa Jawa ya tetap. Tafsir Quran, oh ya sudah kita pakai buku terjemah tafsir Quran Jalalain Bilugotil Jawi, pakai bahasa Jawa. Ya, Quran terjemah bahasa Jawa. Ya, itu terbitan Darul Fikr Beirut, Libanon. Nggak dicetak di Jawa itu. Ya, kita tetap pakai itu. Untuk apa? Bertahan. Kenapa bahasa Jawa ini agak lebih lengkap kalau untuk menerjemahkan bahasa Arab dibanding bahasa Indonesia, apalagi bahasa Inggris itu udah kosakatanya sudah kurang jauh. Bahasa Jawa ini lebih tepat dalam penafsiran. Itulah kita pertahankan agar kita punya identitas. Jangan sampai kita masuk kepada Islam transnasional. Ya. Nanti kalau kita terpengaruh Islam transnasional, ya nasibnya Timur Tengah. Ya. Pasca Arab Spring ya 2010, ya pecah gak karu-karuan, hancur sampai sekarang. Proses itu. Jadi kita harus memiliki satu fondasi untuk kita jadikan pegangan. Apakah itu konsep, ya, gagasan, ide, wawasan, nilai-nilai yang sifatnya lokal, nasional Indonesia kita pertahankan. Karena kalau enggak kita habis. Ya, program globalisasi memang menghabiskan semua identitas etnis, bahasa, budaya, agama, ya, bahkan teritorial agama. Tahun 2009 setelah Gus Dur wafat, 2010 kita adakan penelitian di daerah basis NU sebagai komunitas tradisional. Sejauh mana pengaruh globalisasi terhadap desa-desa tradisi NU? Ternyata 2010 itu sudah mengejutkan hasilnya. Sudah marak kemana-mana. Orang desa itu sudah berubah menjadi masyarakat global. Tak sadar. Pertama kita melakukan penelitian di Taman Kanak-Kanak di pedesaan. Dari daftar nama murid Taman Kanak-Kanak kita tahu sudah berubah. Kenapa? Nama murid Taman Kanak-Kanak tahun 2010 tidak lagi kita dapati nama lokal.
Anak perempuan tidak ada namanya, ya. Sringatun, Siti Aminah, nggak ada. Ya. Namanya sudah Cornelia, Adelia, nama-nama global semua. Yang laki-laki sudah nggak ada, Kak. Temukan kita nama Joko, nama Bambang, ya. Kemudian nama Khairul, nggak ada, sudah berubah. Arvando, Kenzo, Ronaldo, nama-nama sudah seperti itu. Dan tidak ada satupun anak yang memanggil ibunya dengan sebutan ibu, apalagi emak. Nggak ada. Semua memanggil orang tuanya dengan sebutan mama, papa. Memanggil pamannya dengan sebutan memanggil bibinya dengan sebutan tante.